Padahal kita sering melepas keluarga kita safar, tapi kita nggak tahu doanya, ya. Maka penting hari ini kita berinteraksi dengan sunnah-sunnah Nabi agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah, termasuk safar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang mulia, dalam majelis ilmu yang sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian malam hari ini adalah adabus siyahah, ya, adab siyahah atau traveling atau safar. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya, karena perkara ini adalah perkara yang sangat akrab dalam kehidupan kita. Kita semuanya pasti pernah melakukan safar. Ada yang tahunan, ada yang mingguan. Kita semua pasti pernah safar. Terkadang perjalanan kita berupa perjalanan umrah atau haji, disebut siyahah diniyah, perjalanan yang sifatnya agama. Terkadang perjalanan kita dalam rangka pendidikan, seperti misalnya pengurus Masjid Al-Ikhlas safar ke Jogja, kemudian studi banding ke Masjid Jogokarian. Ini namanya siyahah tsaqafiyah. Terkadang perjalanan kita dalam rangka bisnis, safar keluar kota, ke Sumatera, ke Jawa, dalam rangka bisnis. Ini disebut siyahah tijariyah. Dulu Nabi berbisnis itu sampai ke negeri Syam. Padahal jarak Makkah ke Syam zaman itu butuh perjalanan sebulan lamanya. Ini namanya siyahah tijariyah. Terkadang perjalanan yang kita lakukan dalam rangka berobat. Ada yang sakit misalnya, semoga Allah berikan kesembuhan. Dirawat, rumah sakit dalam negeri nggak sanggup, maka dirujuk ke luar negeri. Ke Penang, Malaysia, ke Singapura, atau ke Cina misalnya. Ini disebut siyahah ilajiyah. Perjalanan dalam rangka
berobat. Terkadang perjalanan yang kita lakukan dalam rangka berlibur, kita lelah dengan pekerjaan kita, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Tidak sempat lihat matahari dari sejak hari Senin sampai hari Jumat. Maka begitu hari Sabtu, cari sunrise, sunset, kemana Pak? Ke Anyer sana, ya, karena sudah 5 hari tidak lihat matahari. Ini disebut siyahatul istijmam wat taghyir. Jadi perjalanan dalam rangka berlibur. Kalau Pak Rino capek kerja sepekan, begitu akhir pekan ke Muara Gembong mancing, ya. Ini namanya siyahatul istijmam wat taghyir. Semua perjalanan tadi baik, diperbolehkan. Ada satu perjalanan yang dilarang, yaitu siyahatut tarfih, perjalanan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Singapura untuk judi, dilarang. Pergi ke Eropa melancong dalam rangka maksiat, ini dilarang. Maka setelah kita tahu bentuk-bentuk, ya, safar, bagaimana adab-adabnya supaya safar kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, antakuna siyahatu lil ibadah. Ketika kita safar itu selalu ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini penting. Dengan niat pekerjaan yang secara zahir nilainya duniawi, kita ke puncak, ke Anyer, ya, ini pekerjaan ukhrawi atau duniawi Pak? Duniawi. Tapi kalau kita niat ibadah kepada Allah, maka nilainya berubah dari duniawi menjadi ukhrawi. Ada nilai pahala di dalamnya. Makanya Al-Quran memberi isyarat. Dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat, ya, At-Taubah, ayat 111-112. Ketika Allah menggambarkan karakter ahli surga, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu diri mereka dan harta mereka dengan cara memberikan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah. Kadang mereka yang membunuh atau mereka yang terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Inilah janji Allah yang pasti disebutkan dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih memenuhi janjinya dibandingkan Allah? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Maka berbahagialah kalian dengan jual beli kalian terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Apa ciri-cirinya? At-taibunal abidunal hamidunas saihun, yaitu mereka at-taibun, orang-orang yang ahli taubat. Kemudian al-abidun, ahli ibadah. Al-hamidun, gemar memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saihun, dari kata siyahah.
dalam tafsirnya ada 3 penafsiran, semuanya berkaitan dengan ibadah. As-saihun, penafsiran pertama yaitu as-saimun, mereka yang ahli puasa. Puasa ibadah atau bukan, Pak? Ibadah. Kedua, saihun, maksudnya adalah al-mujahidun, ya, berjihad di jalan Allah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seseorang minta izin Nabi untuk siyahah, ya, traveling, jalan-jalan, ya Rasulullah, adzin li bisiyahah, ya Rasul izinkan aku untuk jalan-jalan, traveling. Maka kata Nabi, siyahatul mu'min al-jihadu fisabilillah, jalan-jalannya orang yang beriman itu jihad di jalan Allah. Ini penafsiran kedua. Penafsiran ketiga, siyahah maksudnya adalah dalam rangka tolabul ilmi, ya. Maka dulu sahabat Nabi itu kalau urusan ilmu, semangat mereka luar biasa. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah absen ketika Nabi menyampaikan hadis tentang qisas di hari kiamat. Sahabat yang mendengar hadis itu diantaranya adalah Abdullah bin Unais. Yang saat itu Abdullah bin Unais itu sudah hijrah ke negeri Syam. Dari Madinah ke Syam butuh perjalanan 1 bulan. Jauh apa dekat, Pak? Jauh sekali. Maka Jabir bin Abdillah nabung untuk beli unta supaya bisa pergi ke negeri Syam. Begitu tabungannya cukup, maka dia beli seekor unta. Lalu dia siapkan perbekalannya, menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam sebulan penuh untuk mencari satu hadis. Sampailah di rumahnya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais sadar ini tamunya orang jauh, menempuh perjalanan sebulan penuh. Apa yang membuatmu datang kemari? Kata Jabir, hadisan balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuatku datang kemari satu hadis yang aku mendengarnya bahwa kamu mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang apa? Tentang qisas di hari kiamat. Maka dibacakan hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Nanti manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum berkhitan, dalam keadaan buhman, tidak membawa apa-apa. Maka kemudian Allah melakukan apa yang disebut qisas di hari kiamat. Tidaklah manusia dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka sampai ditegakkan di antara mereka itu qisas, ya. Jadi kata saihun dalam ayat tadi, ayat 12, ya, 112 surat At-Taubah, itu maknanya semuanya berkaitan dengan ibadah, puasa, ya, jihad, dan apa? Tolabul ilmi. Maka isyarat hendaknya safar kita itu ada niat ibadah, dan kita buktikan niat itu dengan amal, ya. Bapak safar ke Jogja, jangan sampai hanya sekedar liburan, lihat Malioboro, ya, kuliner sana sini pulang. Jangan. Cobalah mampir ke Masjid Jogokarian, dengarkan kajian di sana, sholat jamaah
di sana, pelajari manajemen masjid di sana, maka perjalanan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kedua, antakuna siyahatu littafakkuri fi azamati makhluqatillahi azza wajal. Hendaknya perjalanan kita itu dalam rangka merenungkan kebesaran ya dan keagungan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan keagungan ciptaan Allah. Ini penting. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sampai membuat bab khusus tentang ini. Babun fit tafakkuri fi azamati makhluqatillahi ta'ala. Bab tentang merenungkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merenungkan itu, dia akan mudah sekali untuk mengingat akhirat. Sahabat-sahabat Nabi dulu ingat akhirat itu dengan menyaksikan sesuatu yang hari ini kita sering melihatnya dan kita menganggapnya biasa. Contoh, Pak, Abu Bakar As-Siddiq melihat seekor burung terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, makan buah-buahan di pohon itu. Abu Bakar langsung ingat akhirat. Kita hari ini lihat burung, ingat apa, Pak? Ingat harganya, ini mahal, ini harus ditangkap ini. Ya. Abu Bakar langsung ingat akhirat. Sungguh nikmat jadi burung. Makan buah-buahan dari satu pohon ke pohon yang lain dan tidak dihisab oleh Allah. Andaikan aku ini hanyalah sehelai daun yang dimakan seekor unta lalu hancur jadi kotoran, maka aku terbebas dari hisab. Abu Bakar menangis. Ya. Umar, manusia yang terkenal ketegasannya, sampai dipuji oleh Nabi. Laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi lagi setelahku, pasti orangnya adalah Umar. Beberapa pendapatnya Umar mendahului turunnya wahyu. Wahyu belum turun, Umar berpendapat, lalu turun wahyu menguatkan pendapatnya Umar. Dan Umar ini manusia yang ditakuti oleh setan. Kalau Umar lewat satu gang, satu jalan, di situ banyak setan, maka setan-setan lari takut sama Umar. Kalau di Villa Anggrek ini, Pak, ada namanya Pak Umar. Jam 1 malam ketemu setan. Yang lari setannya atau Pak Umarnya, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lihat kambing langsung ingat akhirat. Kita lihat kambing hari ini ingat apa, Pak? Enak ini di sate, ya. Enak ini kalau diguling. Itu kita. Umar langsung ingat akhirat. Kata Umar begini, sungguh nikmat jadi kambing, diberi makanan oleh tuannya hingga gemuk, lalu disembelih, dimakan dagingnya habis, bebas hisab. Ya Allah, andaikan aku hanyalah seekor kambing, aku diberi makan oleh tuanku hingga gemuk, lalu aku pun disembelih, dimakan dagingku habis, aku bebas dari hisab. Umar menangis. Ya. Anaknya Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hanya dengan lihat air minum, ya, menangis, langsung ingat akhirat. Beliau teringat ayat 50 surat Al-A'raf. Air minum ini kenikmatan yang nanti di hari kiamat dirindukan oleh penghuni neraka. Penghuni neraka mengadu kepada penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'
au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni neraka mengadu kepada penghuni surga, berikan kepada kami air minum. Berikan kepada kami air minum atau nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Maka penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ketahuilah, Allah haramkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ini pentingnya merenungkan keagungan ciptaan Allah, membuat kita mudah ingat akhirat. Maka ada ulama besar di Arab Saudi yang Allah takdirkan kedua matanya buta. Ya, siapa namanya, Pak? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Itu pernah berkata, andaikan Allah menakdirkanku bisa melihat, pertama kali yang ingin aku lihat apa? Unta. Apa sebabnya? Allah mengatakan di surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Ya. Itu pentingnya merenungkan keagungan ciptaan Allah. Al-Quran memberi isyarat, setiap kali Allah hendak mengingatkan manusia tentang fenomena akhirat, maka didahului dengan ciptaan-ciptaan Allah di dunia. Ya, dalam surat An-Naba yang kita hafal semuanya, ya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian ini, kami ciptakan kalian ini berpasang-pasangan. Ya, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joni. Ya, karena ada orang yang belakangan modelnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asha, kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari nafkah. Wa banaina fauqakum sab'an shidada, kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari awan itu hujan yang lebat. Linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami mengeluarkan darinya habba, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Baru setelah itu Allah mengingatkan kita fenomena akhirat. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsada. Ini isyarat orang akan mudah mengingat akhirat itu kalau merenungkan keagungan ciptaan Allah di dunia. Ya, maka hendaknya perjalanan kita itu ada nilai tafakkur, merenungi keagungan ciptaan Allah. Begitu safar ke puncak, perhatikan gunung-gunung, ya. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau di puncak udaranya segar, dingin, tapi begitu pulang ke Tambun kok panas? Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kalau kita ke Anyer, ya, kalau Pak Rino ke Muara Gembong, lihat laut, hamparan laut yang luas sekali. Kalau di pinggir ikannya kecil-kecil, kalau di tengah ikannya besar-besar. Siapa yang ngatur semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pergi ke laut itu cuma nangkep ikan, nggak pernah taruh benih ikan, ngasih pakan ikan. Kerjaannya panen, tapi tiap hari dapat rezeki. Siapa yang ngatur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama-sama mancing, umpannya sama, kailnya sama, ya, jorannya sama, reelnya sama, kata Pak Rino. Tapi hasilnya beda. Yang satu narik 2 kilo, yang satu cuma 1 on. Dari siapa itu, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya safar kita itu ada nilai tafakkur, merenungkan keagungan Allah. Jadi pulang safar iman tambah kuat, ya, dan tambah ingat akhirat. Orang hari ini safar tidak ada nilai tafakkur, maka akhirnya pulang safar itu iman bukannya tambah kuat, tapi tambah lemah, ya. Kemudian safar bukannya ingat Allah, malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada nilai tafakkur. Ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, antakuna siyahatu lil istijmar, lil istijmam, ya, wat taghyir. Safar kita dalam rangka, ya, istijmam itu rohah, rehat, istirahat. Dan ini diperbolehkan. Bapak, Ibu, ya, beraktivitas 1 pekan penuh, dari Senin sampai Jumat, nggak sempat lihat matahari, berangkat sebelum subuh, pulang habis Isya. Maka lelah, ya, maka butuh rehat supaya kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan ruh itu kembali bugar seperti biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga, ya, rihlah. Satu ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabdu, apakah Nabi juga jalan-jalan? Kata Aisyah, na'am. Kana yabdu ila hadhihi tila'i fa arsala ibila sadaqah wa qala li ya Aisyah urfuqi fa inna rifqa lam yakun fi syai'in illa zanahu wa lam yunza an syai'in illa syanahu. Nabi jalan-jalan ke bukit-bukit yang di bawahnya ada sungai-sungai, ya. Kalau kita kemana itu, Pak? Ya, kurang lebih ke puncak, ya. Nabi melepas unta-unta sedekah. Kemudian Nabi berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, berlaku lemah lembutlah kamu. Sungguh tidaklah lemah lembut itu ada pada seseorang kecuali menghiasinya, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari seseorang kecuali membuatnya, ya, jelek atau tercela. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, ajimmu hadhil qulub fa innaha tamallu kama tamallul abdan, ya. Istirahatkan sejenak hati-hati kalian, karena hati itu bisa lelah, bisa bosan sebagaimana fisik kita, ya. Orang kerja dari pagi sampai sore, besoknya begitu, pagi sore, ya. Senin sampai Jumat begitu. Lelah atau tidak, Pak?
lelah, maka butuh istirahat. Ya. Yang penting tidak sampai lalai, ya, tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlibur boleh, yang tidak boleh itu lalai. Ini adab yang keberapa? 3. Terakhir yang keempat, agar safar kita itu berkah, maka perhatikan sunnah-sunnah Nabi saat kita melakukan safar. Nabi membimbing kehidupan kita ini paripurna, lengkap dan sempurna. Dari sejak kita tidur sampai tertidur kembali, Nabi membimbing seluruh kehidupan kita, termasuk ketika safar. Apa sunnah-sunnah penting yang harus kita perhatikan ketika hendak melakukan safar? Pertama, berdoa ketika mau safar. Ya, begitu keluar rumah mendahulukan kaki mana, Pak? Kiri apa kanan? Ya, kiri. Ya. Kemudian berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang membaca doa itu, maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita. Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan meradang. Kalau ada orang keluar dari rumah kok baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, setan meradang. Dia berbicara kepada setan yang lain, kaifa birajulin hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa kita lakukan kepada manusia yang diberi hidayah oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jika sampai aku tersesat atau disesatkan. Ya, orang safar itu banyak keburukan yang mengintainya. Kadang tersesat, ikut Google Map, rupanya sinyalnya jelek, maka masuk jalan yang nggak bisa dilewati kendaraan, akhirnya harus diderek. Atau disesatkan orang, ya, nanya Villa Anggrek sebelah mana, ditunjukkan ke arah Muara Gembong. Tersesat. Atau terpleset, ya, kadang kecelakaan tunggal, ataukah diplesetkan, kecelakaan yang diakibatkan oleh orang lain. Ini keburukan ketika safar, maka kita berlindung kepada Allah. Au azlima, atau berbuat zalim, au udlama, ya, atau dizalimi orang. Kadang orang itu di kampung halamannya, ya, di komplek perumahannya, karena semuanya kenal, maka jaim, nggak berani macam-macam. Begitu safar jauh dari manusia, ya, jauh dari tetangga-tetangga, jauh dari kawan-kawannya, jauh dari orang tuanya, terkadang berani berbuat zalim. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dizalimi, dicopet, dirampok, dijamret, ya, maka berlindung kepada Allah. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku berbuat bodoh atau dibodohi orang.
Ini semuanya keburukan-keburukan ketika safar. Kita berlindung kepada Allah. Sunnah kedua, yaitu berpamitan dan meminta doa dari orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Karena saat kita safar, kita butuh doa dari orang-orang di sekitar kita. Dikatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepotong azab, ya. Gara-gara safar, kadang kepanasan, kadang kehujanan, ya. Kadang susah cari makanan, padahal di rumahnya semua tersedia, ya. Kadang mogok kendaraan. Ini qit'atun minal azab. Maka kita butuh doa orang-orang di sekitar kita, ya. Kita berpamitan kepada mereka, kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa bunyinya? Astaudi'ukumullaha alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian semua kepada Allah, zat yang tidak pernah sia-sia apapun yang dititipkan kepadanya. Ya, hafal doa ini, Pak? Hafal? Ya. Padahal kita sering safar, doanya nggak tahu. Kemudian keluarga yang melepas kita juga berdoa. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, keamananmu, dan akhir amalmu. Hafal doa ini, Pak? Padahal kita sering melepas keluarga kita safar, tapi kita nggak tahu doanya, ya. Maka penting hari ini kita berinteraksi dengan sunnah-sunnah Nabi agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah, termasuk safar kita. Ketiga, yaitu yaitu mencari kawan, ya, mencari kawan, terutama kalau perjalanannya jauh. Apa sebabnya? Orang yang sendiri itu mudah diterkam oleh setan, apalagi ketika safar, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, ya. Kalau suami safar sendiri jauh dari istri, naik bis malam, perjalanan 20 jam, duduk sebelahan dengan anak gadis. Itu ujian keimanan atau bukan, Mbak? Ya. Maka cari kawan, ya, yang sendiri itu mudah diterkam oleh setan. Nabi menggambarkan, ya, ar-raqibu syaitan. Orang yang pergi sendirian itu, ya, setan. Apa maksudnya, Pak? Mudah disesatkan setan. War-raqibani syaitonani. Dua orang bepergian itu masih mudah disesatkan setan, ya. Joinan yuk, ya. Cuma berdua masih mudah disesatkan setan. Wassalasatu rakbun. 3 orang barulah itu rombongan musafir, ya. Artinya sulit disesatkan oleh setan. Yang keempat, mengangkat salah satu sebagai pemimpin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, rihlah, ya. Akhir tahun, ayo rihlah, capek ngaji terus, ya. Masa kegiatannya cuma ngaji saja, biar variasi untuk menarik jamaah-jamaah baru. Kalau cuma ngaji yang hadir sepuh-sepuh, ubanan semua. Tapi kalau ada rihlahnya, yang muda-muda semangat, ya. Yang penting jangan melupakan ustadznya. Jangan kalau ngaji ingat ustadz, begitu rihlah nggak ingat. Contoh, Pak. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka angkat salah satu sebagai pemimpin, ya. Kalau ketua DKM-nya sepuh, kasihan, ya, capek. Nah, imamnya masih muda,
Imam dalam sholat, imam dalam rihlah. Ya. Kemudian yang kelima, sholat sebelum keluar rumah. Ini sunnah Nabi. Hadisnya sahih, meskipun Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak. Makanya ulama mengistilahkannya mustahab. Ya. Salli idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain tamna'ani min makhrajis su. Kalau kamu hendak keluar rumah, sholatlah 2 rakaat yang akan mencegahmu dari tempat keluar yang buruk. Ada orang di rumahnya selamat, begitu keluar rumah celaka, ya. Maka untuk mengantisipasi itu, sholatlah sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian adab yang keenam, ketika sudah naik kendaraan, ya, jangan sibuk cari HP, update status, dengerin musik, jangan. Baca doa. Begitu sudah naik kendaraan, kendaraan mulai berjalan, Nabi mengajari kita doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Hafal, Pak? Ya. Pengajian yang sukses itu nambah hafalan. Jadi habis pulang dari sini Bapak hafalkan doa-doa tadi. Ya. Kemudian ketika dalam perjalanan, kadang jalan naik, kadang jalan turun. Ada panduan sunnah Nabi di sana. Kalau mendaki, maka bacalah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau menurun, baca tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Kemudian terakhir, perbanyak doa. Karena saat kita safar, maka kita punya doa yang mustajab di sisi Allah. Salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anak. Wa da'watul musafir, doanya musafir. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Maka saat safar perbanyak doa, karena saat itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali sebuah renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya terkait adab safar. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membiasakan sunnah-sunnah Nabi di dalam safar kita, sehingga setiap perjalanan safar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.